awal mulanya itu sebenarnya saya tidak mencalonkan diri gitu untuk menjadi ketua, melainkan entah itu kalaupun kita tidak mengikuti organisasi itu tidak harus untuk diikuti, tapi setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Iya, benar-benar. Gelar bukan hanya sekedar gelar. Cuaks. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di X Campus belajar bersama. Kali ini kita kedatangan tamu dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan. Ini dia Kakak Melda. Tepuk tangan buat Kakak Melda. Tepuk tangan buat Kakak Melda. Selamat sore Kakak Melda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Kakak Melda boleh perkenalkan diri dulu. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu Kakak Melda ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Melda Indah Lestari. Saya berasal dari Lombok Utara dan saya Ketua Himpunan Prodi Administrasi Pendidikan periode 2022-2023. Berarti setahun. Setahun. Kakak Melda boleh tahu Kakak Melda KLU-nya di bagian mana ya? Lombok Utaranya. Saya dari KLU di bagian pemenang. Di bagian pemenang. Lumayan dekat dari sini. Lumayan dekat. Kakak ini ya bolak-balik apa kos nih dari sana ke kampus? Ngekos sih. Ngekos. Iya, karena ikut organisasi jadi sulit Iya. Jadi bener. biar gampang bolak-baliknya gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini kita cuma pengen tahu nih Kak Melda, kenapa sih bisa termotivasi buat jadi ketua himpunan di administrasi pendidikan? Apa sih yang memotivasi Kak Melda gitu? Yang memotivasi mungkin kalau di flashback agak lucu juga sih. Kenapa bisa jadi ketua himpunan? Boleh di-spill nggak nih ceritanya? Jadi penasaran ini. Penasaran, boleh di-spill nggak? Boleh. Kayak apa ya? Awal mulanya itu sebenarnya saya tidak mencalonkan diri gitu untuk menjadi ketua, melainkan yang mencalonkan diri itu adalah wakil saya yang sekarang. Dan sebenarnya saya itu hanya sebagai formalitas. Terus. Saya hanya sebagai formalitas untuk sebagai lawan dari yang mencalonkan diri. Iya. Biar ada dua calon gitu, biar bisa dipilih. Iya, sebenarnya gitu. Dan lucunya lagi sebenarnya saya mengatur itu. Jadinya kayak senjata makan dua sendiri. Iya. Senjata makan dua. Iya, karena pada saat itu kan saya sudah setting teman-teman supaya tetap pilih yang mencalonkan diri nomor urut 1 gitu. Tapi ternyata pada hari H itu lebih banyak senior yang datang. Jadi ya begini hasilnya. Kakak yang terpilih ya. Iya. Sebenarnya itu sih. Tapi keren sih ya. Malah tetap mau gitu. Iya, karena saya rasa sih mungkin memang ini jalannya sih. Udah jadi takdir. Karena jadi takdirnya jadi ketua. Iya, gitu, benar. Iya, soalnya kan udah disetting nih, walaupun kalian melihat saya serius di depan nanti, itu saya hanya menguji sebatas mana sih kemampuan saya untuk berbicara di depan orang banyak gitu kan. Jadi hanya sebatas itu sih. Jadi tapi pada hari itu lebih banyak senior yang datang, jadi nggak bisa disetting lagi. Nggak bisa disetting lagi, akhirnya kakak yang terpilih gitu ya. Iya. Kalau dulu pernah pengalaman organisasi gitu di waktu SMA atau SMK? Sebelum masuk universitas pernah ada pengalaman organisasi lain nggak? Atau jadi ketua OSIS gitu? Kalau untuk pengalaman organisasi dari sebelum kuliah, saya memang ikut organisasi dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 pun ikut organisasi gitu sih. Tetap aktif ya. Jadi kayak udah terbiasa gitu ya kakak. Jadi mentalnya udah terbiasa, udah biasa dari awal. Pantes aja gitu. Pas jadi ketua. Keren. Iya sih, walaupun sudah terbiasa di lingkungan organisasi, tapi ketika kita berpindah tempat, otomatis kita harus bisa beradaptasi di tempat yang berbeda lagi, gitu kan.
benar. Tapi seenggaknya ada pengalaman ya. Banyak nih Pasti pengalaman. banyak nih pengalamannya Kakak Melda. Jadi jadi gimana nih programnya di himpunan mahasiswa administrasi pendidikannya, berjalan lancar atau ada kendala? Kalau masalah kendala mungkin semua ormawa yang merasakan ya. Pasti ada kendalanya lah. Ya, pasti ada kendalanya di setiap organisasi. Tapi bagaimana ya? Yang penting kita tetap berusaha untuk eksis aja. Mm-mm. Selama kakak menjabat menjadi ketua, ada nggak sih kendala-kendala yang menurut kakak yang bikin kakak lumayan apa ya? Kesel? Nggak, lumayan Apa tuh? lumayan Berat. tertekan. Oh, lumayan iya. berat buat kakak gitu. Ada nggak sih? Kalau masalah yang itu ada aja sih, tapi itu untuk awal-awal ketika kita beradaptasi dengan posisi ini gitu sih. Menurut saya yang paling berat pada saat itu ketika saya harus merangkul yang pasif supaya bisa lebih aktif. Itu sih. Itu yang paling berat. Itu yang paling penting dari ketua, emang harus Mm-mm. punya inisiatif itu, harus bisa merangkul anggota-anggotanya. Benar. Ya, karena fungsi dari ketua itu kan adalah mengelola itu juga kan. Jadi walaupun kita bergerak sendiri, saya rasa itu memang bisa, tapi tidak maksimal. Kurang maksimal. Iya, kurang maksimal karena organisasi itu kan adalah sekumpulan orang. Sekumpulan orang. Jadi Bukan hanya milik ketua. jangan satu aja gitu yang gerak badannya. Iya. Terus setelah masuk universitas nih Kak Melda, apa aja sih kalau boleh tahu organisasi yang Kak Melda ikutin Selain selain ini, himpunan mungkin, selain menjabat menjadi ketua himpunan ya? mungkin ikut organisasi BEM atau segala macam. Internal maupun eksternal. Boleh disebutin Kak? Kalau ikut organisasi selain HMPS, saya mengikuti 3 organisasi lain. 3 keren. Iya, 3 Banyak. organisasi lain. Boleh Yang- di-spill nggak Kak? Ya, yang 2-nya itu eksternal, yang 2-nya lagi internal termasuk HMPS. 2 eksternal ya? Iya, 2 eksternal. Boleh di-spill nggak? Apa tuh? Yang eksternal dulu. Kalau yang eksternal saya ikut IMC. IMC, boleh tahu kepanjangan IMC itu apa nggak? Kalau IMC ini kita dituntut untuk membangun karena ini baru dibentuk gitu. Tapi dari orang yang memang nggak kita kenal. Saya pribadi saya tidak mengenal orang itu, tapi saya diajak gitu untuk mengikuti itu. Organisasi baru. Iya, organisasi baru. Dan saya rasa sih selama saya mengikuti organisasi, saya merasa lebih dituntut untuk membangun. Iya, membangun dari nol. Apalagi Dari- organisasi baru gitu ya. Iya, dari tidak ada menjadi ada. Gitu. Terus selain IMC, IMC selain itu saya ikut Himma NWDI. Himah NWDI. Iya. Dan kebetulan Himah NWDI ini seperti yang saya katakan tadi, kami dituntut untuk membangun juga dari tidak ada menjadi ada. Sebelum ini belum ada, sudah ada tapi sudah vakum gitu ya. Himah NWDI di Undikma sehingga kami dituntut untuk membangunnya lagi. membangun kembali ya. Iya. Padahal sebelumnya sudah ada tapi Iya. vakum, jadi harus dibangun kembali. Iya. Semuanya sudah bubar dan kami dituntut untuk membangun kembali, dan termasuk itu saya kepengurusan pertama untuk saat ini. Jadi ketua juga? Enggak, Bukan. kepengurusan pertama. Iya, saya jadi ketua Himawati sih. Oh, Di Himawati. Ketua komisariat. Himawat. Keren. Banyak juga Dari ya. banyakan itu pernah nggak kelabakan gitu Kak, atau Kelabakan. pusing ini Iya mau sih. urus kayak gimana? Iya. Biasanya kayak gitu. Boleh di-spill cara mengatur waktunya mungkin ya Kak Alfian? Biar nggak kelabakan Biar nggak gitu, kelabakan buat gitu. ngatur. Siapa tahu teman-teman pengen tahu gitu kan. Ya, terkait untuk mengatur waktu, mungkin kita harus tahu apa prioritas kita terlebih dahulu. Yang saya prioritaskan itu di mana posisi saya lebih tinggi di sana. Tentu itu yang harus saya prioritaskan karena tanggung jawab
saya tentu lebih Lebih besar. tinggi. Ya, Lebih lebih besar. besar. Jika posisi saya di tempat itu lebih tinggi, sehingga saya lebih mengutamakan HMPS terlebih dahulu. Soalnya jadi ketua Iya, nih. Ya, benar. gitu. Karena juga itu kan prodi, jadi emang benar harus Oh dijalani. ya kak, duanya lagi ya yang internal belum di spill nih. Oh, yang internal itu HMPS dan DPM. Kakak ikut DPM, Ya, DPM DPM fakultas atau DPM fakultas sih. DPM fakultas. Kerennya ikutnya yang itu semua. Jadi insecure, nggak pernah ikut Nggak organisasi. pernah ikut apa-apa. Cuman aktif di HMPS. Di Nah, DPM boleh tahu Kegiatannya. kegiatannya? kalau di DPM ya, Hmm. karena mungkin baru ya, Iya. jadi belum ada kegiatan karena di sini saya juga baru masuknya di tahun yang sekarang. Oh, baru masuk masuk. sekarang. Iya, Berarti Jadi tahun ketua himpunan tahun ini, terus juga masuk DPM-nya tahun ini. iya, berarti aktifnya baru sekarang gitu. Iya, baru aktif sekarang. Iya, iya. Mm-mm. Keren sih. karena saya ingin mencari, karena Cari pengalaman. tujuan saya sebenarnya ikut DPM ini untuk HMPS sih. Untuk HMPS. Iya, kenapa? Karena saya kurang mengenal orang selain dari prodi. Oh, biar Oh. lebih banyak relasinya Iya. gitu ya untuk himpunan. Benar. benar. Biar dapat banyak Hmm, ini. banyak channel. Mm-mm. Ya, untuk Tepuk tangan, HMPS. tepuk tangan. Boleh tahu nggak rencana kedepannya buat himpunannya? Kayak gimana gitu? Himpunan untuk HMPS ya, rencana untuk kedepannya lebih ke umum aja sih ya. Intinya lebih ke harapan. Oh iya, harapan. Ya, harapan saya bisa lebih saya bisa menjadikan HMPS ini lebih aktif dan lebih eksis daripada yang sebelumnya, karena kesuksesan dari alumni juga termasuk kesuksesan yang dari yang sekarang juga termasuk kesuksesan dari alumni, karena harus ada peningkatan kan. Iya, harus ada peningkatan. Iya, itu sih. Ada ini nggak, Kakak Nelda ada pesan nggak mungkin buat teman-teman yang Pesan lain buat ya? siapa tuh? Buat teman-teman yang lain yang di rumah. Pesan. Pesan dan Ada nggak? kesannya buat Pesan dan teman-teman. kesannya atau mau kasih tips apa gitu kan? Ada nggak? Kalau terkait pesan ya, saya ingin berpesan kepada setiap mahasiswa gitu supaya lebih produktif, lebih aktif. Entah itu, kalaupun kita tidak mengikuti organisasi itu tidak harus untuk diikuti, tapi setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Iya, benar-benar. Iya. Iya, karena mahasiswa itu dituntut untuk mencari tahu, bukan hanya untuk disuapi saja. Tuh, Keren. denger tuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Buat yang mahasiswa kupu-kupu pulang Bisa pergi. lebih produktif lagi, mungkin di rumah mungkinnya kan bisa Iya. lebih produktif lagi. Iya, kan yang saya bilang tadi itu tidak harus ikut organisasi, tapi setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan mager-mageran ya. Ya, supaya gelar bukan hanya sekedar gelar. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini aja ya. Mungkin lain kali kita bisa undang Kak Melda lagi nih, boleh nggak ya? Beserta Boleh nggak? ininya kalau boleh diajak gitu. Ya, boleh, boleh. Siapa tahu nanti wakilnya atau sekretarisnya bisa diajak ke sini gitu, gabung. Dan mudah-mudahan yang tadi diharapkan dilancarkan juga di himpunannya. Apa lagi ya? Oh, buat IG-nya. IG-nya Instagramnya jangan buat teman-teman yang pengen tahu Instagram Kakak Melda ini, nanti kita siapa taruh tahu, di bawah. siapa tahu ada yang ingin kenalan Atau mau ataupun konsultasi apapun itu, Mm-mm. bisa nanti kita cantumkan IG bawah sini. Jangan lupa Nanti di kan- follow. DM kalau boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Udah, kalau gitu nantikan episode selanjutnya Mm-mm. dari podcast kami.
podcast kami bisa disaksikan di YouTube dan Spotify. Spotify. Buat yang mau request ya, bisa DM Boleh, di Instagram kami. HMPSTP Undikma. Nanti dicantum di bawah juga semuanya ya. Bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.